Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Golaon dengan NIM A40122045, kelas B, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi terkait sejarah dan perkembangan sastra Indonesia, periodisasi sastra, dan aliran sastra. Sejarah dan perkembangan sastra Indonesia. Sebelum saya membahas materi tentang sejarah dan perkembangan sastra Indonesia, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih sastra. Sastra adalah seni bahasa yang mana biasanya melahirkan karya yang kemudian dinamakan karya sastra. Sastra berasal dari kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra. Sastra dalam bahasa Sanskerta memiliki arti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sastra juga dapat dipahami dan memiliki arti, yaitu mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi, dan sebagai alat atau sarana untuk memberi petunjuk. Sastra Indonesia merupakan sastra yang dikemas dengan bahasa Indonesia dan berkembang sejak abad ke-20. Hal ini ditandai dengan tersebar luasnya karya sastra dalam penerbitan pers atau surat kabar dan majalah dan buku, baik yang diterbitkan oleh pihak swasta maupun pemerintah kolonial. Sastra Indonesia adalah sastra yang aslinya ditulis dalam bahasa Indonesia setelah mendapat pengaruh kebudayaan asing. Dalam dunia kesastraan dikenal adanya sastra lisan dan sastra tulis. Sastra lisan adalah sastra yang diceritakan dan diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Sastra jenis ini dikenal dengan folklore, yakni cerita rakyat yang telah mentradisi yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat pemiliknya. Sedangkan sastra tulis adalah sastra yang berbentuk tulisan, baik itu berupa novel, cerpen, atau yang lainnya, dengan mencantumkan nama dan pengarangnya. Selanjutnya, periodisasi sastra. Periode sastra merupakan kesatuan waktu dalam perkembangan sastra yang dikuasai oleh suatu sistem norma yang tertentu atau kesatuan waktu yang memiliki sifat dan cara pengucapan yang khas yang berbeda dengan masa sebelumnya. Periodisasi sastra di Indonesia ini diklasifikasikan menurut perkembangan zaman oleh beberapa tokoh. Tokoh yang pertama, Habib Djazin. Habib Djazin membagi periodisasi sastra menjadi dua, yaitu yang pertama, sastra Melayu lama. Karya sastra pada periode ini disebarkan secara lisan. Yang kedua, sastra Indonesia modern, meliputi angkatan 20. Awal dimulainya sastra Indonesia, tetapi masih menggunakan bahasa Melayu tinggi. Selanjutnya angkatan 33. Berbarengan dengan berdirinya penerbit bentukan Belanda, yaitu Balai Pustaka. Selanjutnya Pujangga Baru, angkatan yang protes terhadap sensor Balai Pustaka. Angkatan 45, karyanya dipenuhi semangat kebangsaan dan nuansa kemerdekaan. Selanjutnya tokoh Aji Prosidi. Aji Prosidi membagi periodisasi sastra
dalam dua kelompok besar, yakni pertama masa kelahiran dan masa penjadian tahun 1900 sampai 1954 memuat periode 1933. Karya sastra didominasi bahasa Melayu tinggi. Lalu periode 1933 sampai 1942 munculnya sejumlah sastrawan yang mulai memakai bahasa Indonesia. Selanjutnya periode 1942 sampai 1945, angkatan yang muncul menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, masa perkembangan 1945 sampai 1969 yang memuat periode 1945 sampai 1953, sastrawan lebih ekspresif pasca kemerdekaan. Selanjutnya periode 1953 sampai 1961, politik memiliki pengaruh kuat pada karya sastra di angkatan ini. Selanjutnya periode 1961 sampai 1969, politik memiliki pengaruh kuat pada karya sastra di angkatan ini. Tokoh selanjutnya Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto membagi periodisasi sastra sebagai berikut. Yang pertama, sastra Melayu lama. Awal perkembangan sastra Indonesia tetapi masih menggunakan bahasa Melayu tinggi. Yang kedua, sastra Indonesia modern yang meliputi pertama masa kebangkitan pada tahun 1920 sampai 1945. Disebut masa kebangkitan karena pelopor perkembangan kesusastraan Indonesia terjadi pada periode ini. Selanjutnya masa perkembangan 1945 sampai 1960-an. Kesusastraan Indonesia mengalami berbagai perkembangan disertai dengan pengaruh sosial dan politik yang semakin kompleks. Tokoh selanjutnya Bakri Siregar. Bakri Siregar membagi periodisasi sastra ke dalam 4, yakni yang pertama, periode pertama masa abad 20 sampai 1942. Awal berkembangnya dunia sastra dimulai dari sastra Melayu klasik sampai pujangga baru. Yang kedua, periode tahun 1942 sampai 1945. Perkembangan sastra menjelang kemerdekaan. Sastrawan mulai menyelipkan semangat kebangsaan pada karya-karyanya. Yang ketiga, periode 1945 sampai 1950. Perkembangan sastra setelah kemerdekaan. Karya sastrawan lebih ekspresif dan menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya. Dan yang keempat, periode 1950 sampai sekarang. Periode yang dipenuhi improvisasi dan kebebasan dalam berkarya. Terakhir, aliran sastra. Sastra dikelompokkan karya dalam aliran-aliran atau haluan yang ditempuh oleh sastrawan dalam menguraikan karyanya. Aliran sastra yaitu idealisme, materialisme, dan eksistensialisme. Berikut penjelasan masing-masing aliran sastra. Yang pertama, idealisme. Aliran idealisme merupakan aliran yang mengemukakan bahwa dunia ide, cita-cita, harapan adalah dunia utama yang dituju dalam pemikiran manusia. Beberapa jenis aliran idealisme yaitu yang pertama, romantisme. Aliran yang mengutamakan perasaan pengarang sehingga pembaca tersentuh setelah membacanya. Di dalam karangan romantisme, fantasi dan perasaan seolah-olah lebih berkuasa. Contohnya karya Siti Nurbaya, Merah Rusli, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Hamka, Azab dan Sengsara, Bakri Siregar. Yang kedua, ekspresionisme, aliran yang melukiskan curahan perasaan pengarangnya berdasarkan pengalaman dan penglihatan jiwanya.
Aliran ini menekankan bahwa pada curahan jiwa dan tidak mementingkan peristiwa atau kejadian nyata. Contoh Isa karya Chairil Anwar, Doa karya Chairil Anwar. Yang ketiga, mistisme, aliran yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang berdasarkan kepercayaan pada Tuhan. Pengarangnya dalam mengungkapkan sesuatu berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Contohnya nyanyi sunyi karya Amir Hamzah, Kekasihku Abadi karya Bahrul Rangkuti. Yang selanjutnya surrealisme, aliran yang mengungkapkan kenyataan hidup secara berlebihan dengan melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak. Karya sastra surrealisme umumnya sulit dipahami karena gaya tulisannya yang terkesan agak kacau. Contohnya Radio Masyarakat Rosihan Anwar, Merahnya Merah Iwan Simatupang, Tidak Ada Esok Muchtar. Selanjutnya simbolisme, aliran yang melukiskan sesuatu melalui simbol atau lambang seperti bintang atau benda-benda lainnya. Contohnya dengar keluhan pohon mangga, Maria Amin, mereka bilang saya monyet, Jenar Maesa, Ayu, tinjau dunia sama, Maria Amin. Kedua, materialisme. Aliran materialisme berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang bersifat kenyataan dapat diselidiki dengan akal manusia. Aliran materialisme dapat dibagi menjadi beberapa aliran, antara lain yang pertama, realisme. Aliran yang melukiskan sesuatu apa adanya atau keadaan sebenarnya. Pengarang umumnya lebih objektif dalam memandang sesuatu tanpa mengikut sertakan perasaan. Contoh pada sebuah kapal NH Dini, keluarga gerilya, Paramodyananta Teor, dan Kota Harmoni Idrus. Yang kedua, impronisme. Aliran yang menekankan pada pengalaman dan penglihatan pengarang berdasarkan kesan sepintas terutama oleh panca indera. Contohnya Candi Sanusi Pana, sajak-sajak terjemahan Chairil Anwar karya Maria Rike. Yang ketiga, naturalisme. Aliran yang melukiskan kenyataan secara terus terang dan sering cenderung bersifat jorok tanpa mempedulikan baik buruk serta akibat negatif. Contoh Belenggu Armi Pane, catatan harian sang koruptor F. Rahardi, Bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta Rendra. Yang keempat, determinisme. Aliran yang menggambarkan nasib buruk tokoh-tokoh cerita yang ditentukan oleh lingkungannya atau takdir yang jatuh padanya. Contoh, kuterima penderitaan ini ibu, Motengo Boesye, ateis, akdidat ketermilarja, Belenggu Armin Pane. Dan yang ketiga, eksistensialisme. Nah, aliran eksistensialisme merupakan aliran yang muncul karena ketidakpuasan atas dikotomi aliranisme dan materialisme dalam memaknai kehidupan. Menurut Ahmad Tafsir, eksistensialisme ingin mencari jalan keluar dari kedua pemikiran yang dianggap ekstrim, itu yang berpikiran bahwa manusia di samping ia sebagai subjek, ia pun juga sekaligus sebagai objek dalam kehidupan ini. Contohnya karya-karya Iwan Simatupang. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan buat yang menonton video pembelajaran saya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.